bersama dengan Muslim untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Oke, hubungan ekonomi. Islam mengakui hak setiap individu untuk memeluk keyakinan sendiri tanpa paksaan atau intervensi dari pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiskusi tentang tema penting ya, soal agama, dan kemudian perspektif Al-Quran tentang bagaimana kewajiban kita terhadap anak-anak didik kita, anak-anak kita sendiri. Yang pertama yang mungkin sekedar komentar saja terkait dengan agama ya. Kita tahu bahwa agama itu kan satu istilah ya, yang dalam bahasa Sanskerta itu artinya adalah tidak dan gama tidak kacau. Jadi agama itu adalah suatu peraturan yang mengatur agar kehidupan interaksi kita itu tidak kacau, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Maka perlu agama. Yang jadi persoalan kemudian di kita di Indonesia ini kan tadi kata Ustadz Abdan itu kok hanya cuman agama-agama yang resmi ya, yang disebut sebagai agama Islam, kemudian ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu, jadi ada 6 gitu ya. Sementara yang lain yang bersifat kepercayaan itu tidak dianggap sebagai agama resmi. Pertama, undang-undang kita sudah mengatur ya setiap warga negara itu punya hak ya bebas untuk menganut agama dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing. Dan yang kedua, negara kita sudah mengatur dalam undang-undang itu bahwa kita memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Itu akan menafikan nanti ateisme dan hal yang serupa dengan itu. Makanya jika sekiranya ada agama, kalaupun dia agama kemudian dia tidak menganut sistem ketuhanan yang Maha Esa, tentu itu akan bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila itu sendiri yang kemudian diakomodir dalam kehidupan kita di negara Indonesia ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita mau melacak kenapa suatu agama itu dianggap sebagai agama resmi negara dalam konteks kita di Indonesia, itu pertama betul tadi ya bahwa agama itu harus jelas, iya, sistem kepercayaannya, jadi harus jelas unsur teologisnya, Tuhannya siapa ya, dan semua kita ya memiliki keyakinan akan adanya Tuhan, meskipun nanti wujud dan namanya mungkin berbeda, tapi harus jelas bertuhankan siapa, jadi bukan tanpa bertuhan. Oleh karena itu kalau tidak ada menganut sistem ketuhanan, dengan sendirinya akan ditolak sebagai sebuah agama resmi ya di Indonesia. Jelas Tuhannya siapa. Yang kedua tentu adalah kitabnya. Harus ada kitab memang yang menyertai suatu agama. Dan kita lihat dalam beberapa agama tentu jelas kitabnya siapa berikut dengan nabi yang membawanya ya. Kalau Islam kan ada kitab suci Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama apalagi agama Protestan ya. Kristen itu identik dengan Protestan ya. Dia punya kitab yang disebut dengan kitab Injil atau Bible dengan nabi ya yang membawa yang diyakini sebagai Yesus, meskipun kemudian nanti Yesus mereka tuhankan. Jadi nabi plus Tuhan gitu ya. Demikian pula dengan Katolik. Jadi Katolik itu ya beda sama Kristen ya. Kalau Kristen itu kan Protestan, tapi Katolik ya Katolik dia. Jadi kalau tanya agamanya apa ya Katolik. Nah, kalau agamanya Kristen ya Protestan. Katolik juga punya sistem keyakinan tentang adanya Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan sekaligus nabi yang yang membawa jadi menyatu dalam diri seorang nabi sekaligus sebagai Tuhan. Punya kitab juga disebut dengan kitab Bible, Injil, tapi lebih kepada sistem kanonik ya. Jadi ada kanonik itu dalam kitab orang-orang Katolik dan mereka punya liturgi dan sistem hierarki dalam gereja mereka masing-masing. Demikian pula dengan Hindu. Hindu itu kan punya kitab ya. Punya kitab, bahkan ada 3 kitab yang diyakini dalam agama Hindu. Itu ada ada kitab yang disebut dengan kitab kitab Veda ya atau Upanishad. Kemudian ada kitab yang disebut dengan
dengan Bhagavad Gita itu ya, itu kan agama Hindu. Mereka juga punya figur nabi yang disebut dengan rishi ya. Ada tokoh yang dinabikan. Kemudian demikian pula dengan agama agama Buddha. Agama Buddha itu kan diyakini nabinya adalah Siddhartha Gautama dan punya kitab yang disebut dengan Tripitaka ya. Demikian pula dengan Konghucu. Konghucu diambil dari nabinya ya. Jadi Konghucu dan dia juga punya kitab yang disebut dengan Sishu ya atau Wijing, itu ada kitabnya dalam masing-masing. Nah, itulah yang kemudian menjadi prasyarat dan syarat sehingga suatu kepercayaan atau agama atau keyakinan itu bisa dianggap sebagai sebuah agama ya kalau memiliki kriteria yang terpenuhi, yang beberapa hal tadi ada sistem ketuhanan jelas, Tuhannya siapa, bukan tak bertuhan, nabinya siapa, kitab sucinya apa, lalu ada sistem ibadah yang mereka lakukan. Jadi mereka juga punya sistem peribadatan ya, bukan tidak ada. Dan yang terakhir yang penting juga adalah ada komunitas pemeluk beragamanya. Dan komunitas atau pemeluk beragama itu tidak lokalan, ya harus bersifat universal. Artinya kalau dia punya sistem keyakinan kepercayaan, tapi hanya segelintir orang saja, itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah komunitas beragama. Makanya kemudian di kita itu kan dikenal sebagai hanya sebatas kepercayaan. Seperti yang tadi disebut ada Keharingan ya, ada Sunda Wiwitan dan macam-macam. Karena dianggap mungkin tidak memenuhi kriteria itu. Yang menjadi persoalan memang di negara kita ini adalah ketika kita mencantumkan agama kita di KTP, itu persoalannya, gitu ya. Karena di KTP kita itu mungkin hanya mengakomodir sebagai agama resmi. Jadi mungkin hanya 6 saja. Sementara yang lain mau tidak mau, ya silahkan dicantumkan, tapi apakah ada kolom agama di situ atau kolom kepercayaan, kan itu yang jadi masalah sejak lama. Kalau sekiranya ada kolom di KTP kita, kolom kepercayaan bisa diisi meskipun kolom agamanya kosong. Ya. Tapi karena kolom kepercayaan tidak ada, harus ada kolom pengisian agama apa, maka ya mau tidak mau dia harus memilih ya ke salah satu di antara 6 agama yang ada itu. Itu persoalan bagi kita. Kemudian persoalan berikutnya adalah dalam kita memahami soal agama dan apalagi konteks terhadap toleransi dan keragaman ya. Dalam konteks kita bernegara di Indonesia ini, sumber kita adalah Quran dan Sunnah. Maka pendekatannya harus pendekatan normatif ya. Kedua, pendekatan kontekstual historis ya. Dan kemudian pendekatan kekinian itu tidak bisa kita lepaskan. Agar pemahaman kita kepada ayat yang mengatur tentang bagaimana kita bisa melakukan toleransi itu kemudian tidak kita salah gunakan dan tidak kita salah pahami. Contoh tadi bahwa pemahaman kita kepada ayat itu harus tidak sekedar memahami secara tekstual ya, tapi juga pemahaman kita secara kontekstual, terutama terkait dengan historis kesejarahan ketika Quran itu turun. Jadi ada kasus tentang surah At-Tagabun ya, ayat ke-14 itu ya, bahwa inna min azwajikum, sebagian daripada istri-istri kamu, enggak semuanya ya, demikian juga anak-anakmu itu adalah musuh bagimu. Itu kalau kita lihat secara tekstual saja ya seakan-akan itu musuh secara umum ya. Tapi kita jangan lupakan konteks historis ketika dia turun. Disitulah nanti pentingnya asbabun nuzul ya, atau pendekatan sosial kesejarahan dalam konteks atau nuansa apa ayat itu turun. Kalau kita baca dalam asbabun nuzul itu kan ceritanya tentang orang-orang Mekah yang masuk Islam ya. Kemudian hijrah ke Madinah, diperintahkan hijrah ke Madinah. Tapi istri-istrinya dan anak-anaknya tidak mau mengikuti perintah hijrah, bahkan tetap dalam kokoh untuk tidak mau mengikuti
ajakan sang suami. Maka disitulah dikatakan bahwa orang-orang ya atau istri-istri dan anak-anak yang tidak mau taat kepada suami untuk sama-sama memeluk agama Islam, dan kalaupun sudah memeluk agama Islam harus taat untuk hijrah bersama-sama dengan Nabi ke Madinah, maka dianggap sebagai musuh. Maka konteks musuh di sini ialah konteks ketaatan ya. Orang yang tidak taat kepada ajaran Islam, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, itulah yang disebut dengan musuh bagimu. Maka istri bisa menjadi musuh, demikian pula dengan anak bisa menjadi musuh dalam konteks ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah. Artinya soal teologis ya, bukan soal sosial kekeluargaan. Karena betapapun istri anak tetap istri tetap anak ya, tidak akan bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tapi dalam konteks teologis, keimanan, ketaatan, bisa saja dia bukan lagi menjadi sebagai bagian dari keluarga, istri atau anak, tapi bahkan menjadi musuh. Ini kasusnya sama ketika Nabi Nuh alaihissalam itu memiliki istri dan anak, di mana istri serta anak-anaknya, ya anaknya tidak mau taat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, tentu Nabi Nuh itu kan berkeinginan sekali agar istrinya kembali bersama dia dalam ketaatan kepada Allah, dan anak dia juga dia berharap agar bisa ikut dia, taat kepada Allah. Tapi nyatanya kan tidak mau taat kepada Nabi Nuh. Bahkan kemudian Nabi Nuh itu sempat berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah ampunilah anakku. Tapi apa kata Allah ketika itu? Allah mengatakan, wahai Nabi Nuh, dia itu bukan anakmu. Innahu laisa min ahlika. Ya. Dia itu bukan keluargamu. Padahal dia istri dan anak. Tapi Allah mengatakan dia bukan keluargamu. Ya. Dan dia adalah termasuk orang yang tidak baik. Nah di sini semakin jelas bahwa keluarga itu bukan semata-mata hubungan darah. Dan itu tidak menjadi ciri khas dalam ajaran Quran ya. Tapi keluarga yang sesungguhnya adalah keluarga dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Disitulah kalau kita baca surah At-Taghabun tadi ayat yang ke berapa, ayat sebelumnya sebetulnya. At-Taghabun tadi ayat ke berapa? Ayat ke-14 ya. Itu kalau kita baca ayat ke-13 akan kelihatan innamal mu'minuna ikhwatun gitu ya. Aslihu baina akhawaikum. Jadi orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Kalau begitu hakikat persaudaraan adalah hakikat dalam iman. Ya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Jadi catatannya bahwa pemahaman kita kepada suatu teks ayat itu kita tidak bisa juga melupakan dengan historisitas ya. Terutama asbab nuzul ketika ayat itu turun agar kita tidak salah memahaminya. Dan yang kedua juga penting untuk memahami bagaimana konteks kekinian kita ya. Kalau dulu musuh itu nyata di depan mata ya kan, musuh itu adalah orang-orang yang memegang senjata memerangi kita, itu dulu musuh. Sekarang ini kan musuhnya tidak lagi seperti itu, sudah lebih canggih daripada itu. Tapi intinya apa? Setiap orang dan usaha apapun yang mengganggu ya dan bahkan menggagalkan sistem keyakinan kita kepada Allah, maka itulah musuh sesungguhnya. Bisa jadi mereka dengan terang-terangan menggunakan senjata atau tidak menggunakan senjata. Sekarang perangnya perang apa? Bukan lagi perang senjata kan, tapi perang pemikiran dan perang akidah. Itu sebabnya itu paling berat. Ya, maka perlu pemahaman kita kepada konteks kekinian. Musuh itu apa sesungguhnya? Maka lihat makna atau pesan universal ayat. Ya, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk sesama muslim bersaudara, sementara hakikatnya adalah persaudaraan dalam iman. Dan kita tidak boleh untuk bercerai-berai, karena itu akan melemahkan kekuatan dan barisan kita sebagai sesama mukmin dan tentunya orang-orang yang beriman kepada Allah. Soal kemudian bagaimana batas kita ya atau toleransi kita, maka ada banyak ayat ya yang menegaskan itu. Pertama bahwa toleransi itu adalah
bagaimana kita bisa menghargai, ya, menghargai hak pribadi masing-masing. Dan dalam kaitan akidah tentu jelas, al-kafirun lakum dinukum waliyadin. Itu jelas ya. Maka toleransi dalam akidah bukan kita kemudian memix, menyatu padukan akidah. Ya sama-sama. Kalau kita lihat bagaimana kasus al-kafirun itu turun, itu kan sebuah negosiasi akidah dan teologi. Tapi turun ayat, lakum dinukum waliyadin, tidak bisa. Toleransi itu bukan dalam arti kita menyatu padukan cara ibadah kita masing-masing. Ya, minggu ini sama-sama ke gereja, kemudian minggu depan ke masjid, nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Maka perlu historisitas asbabun nuzul awal itu perlu kita baca. Awalnya kan karena ada negosiasi dan kemudian permintaan orang-orang kafir Quraisy untuk memadukan cara peribadatan untuk saling bergantian. Ternyata turun ayat dengan tegas mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maka pemahaman kita dalam soal tata cara ibadah itu jelas garis demarkasinya tidak bisa kita padukan. Masing-masing jalan, you punya agama dengan caramu silakan, saya punya agama dengan cara saya juga monggo dihormati. Jadi toleransi adalah bagaimana kita menghargai keyakinan dan kemudian akidah masing-masing. Tapi yang kedua, ada ayat tadi yang dikatakan oleh pemakalah bahwa kita tidak kemudian harus tidak bisa berkomunikasi ya, tetap bisa berkomunikasi, berinteraksi dan tolong menolong, tapi dalam hal kebaikan, kebaikan dalam soal kemanusiaan itu sama saja. Ya. Jadi ketika kita harus berbuat baik secara manusiawi demi kemanusiaan, itu tidak ada pemilahan. Kita boleh menyatu dalam soal kemanusiaan. Gotong royong kebersihan kampung silakan ya, tidak ada masalah. Sama-sama kita agama apapun tidak pandang agama, kita sama-sama untuk demi kemanusiaan, demi kebersihan. Kemudian kita saling membantu ketika ada musibah, kita bantu siapapun dia tidak memandang agama. Jadi soal kemanusiaan, kita bantu ya, tolong menolong. Itu adalah batas yang sifatnya manusiawi yang disebut dengan albir ya. Maka kita tidak boleh memerangi orang yang bisa masih berbuat baik kepada kita. Agama apapun, siapapun dia dari agama lain yang masih berbuat baik kepada kita, kita tidak boleh melakukan kekerasan atau apalagi kejahatan dan bahkan apalagi pembunuhan kepada mereka. Itu di Quran sudah jelas. Maka ini menggambarkan bahwa toleransi itu dalam soal kemanusiaan ya, itu kita akan bisa bekerja sama ya, karena memang kita adalah sebagai hamba Allah yang sama dalam soal kemanusiaan karena demi kebaikan kebersamaan. Nah, soal bahwa kemudian di antara kita ada perbedaan perlakuan, ya sesama kita kadang-kadang keras, tapi kepada orang lain bahkan lemah lembut, itu kan soal lain. Maka tadi ada ayat di surah apa? Surah Az-Zukhruf ya. Atau surah apa tadi bahwa jangan kira kita itu menganggap saudara-saudara kita itu baik, sesungguhnya dia tidak baik atau bahkan sebaliknya. Saudara-saudara kita yang kita anggap tidak baik bahkan lebih baik ketimbang kita. Ya. Itu hanya persoalan sikap perilaku kita yang salah. Yang kata Ustadz Abdan tadi ya, Mbak perlu belajar banyak ya. Perlu belajar mendewasakan pemikiran, mendewasakan sikap kita. Kita memang kadang-kadang terjadi apa yang disebut dengan sentimen. Sentimen agama kadang-kadang, bahkan sentimen sosial. Lebih parah sentimen kesukuan, sentimen ketaasuban, itu sangat parah itu. Ya, sentimen kesukuan, sentimen apa namanya qabilah atau sentimen eh, organisasi itu lebih parah itu sesungguhnya ya. Jadi orang tidak sama dengan dia itu apapun yang keluar itu seakan-akan tidak benar ya, karena sentimen tadi. Jadi janganlah kita dengan sentimen kita kepada orang kita tidak bisa berbuat baik. Barangkali dialah lebih baik ketimbang kita, kan begitu kata Quran. Sebaliknya pun demikian juga. Jadi ini persoalan kasus saja di kita itu kadang-kadang memang belum dewasa ya dalam pemikiran dan dalam sikap kita. Apalagi kemudian kita kadang-kadang terbawa arus dengan sistem kekuasaan. Maka catatan yang terakhir adalah pemahaman kita kepada ayat, kita juga harus melihat ada nuansa kekuasaan apa di balik pemahaman kita kepada ayat Quran.
Jangan sampai Quran itu digunakan demi kekuasaan, demi politik yang menungganginya. Sehingga ayat-ayat misalkan tentang apa, tentang toleransi itu ya, itu dipahami sebagaimana apa yang menjadi pesan kekuasaan. Ya, Quran jelas mengatakan tidak ada toleransi dalam soal ibadah, misalkan tidak ada pencampur bauran, jelas di Quran lakum dinukum waliyadin atas dasar asbabun nuzul. Tapi karena faktor kekuasaan, ya ada faktor di mana kemudian apa namanya kuasi relasi yang memaksa kita sehingga kemudian terjadi penyalahgunaan makna toleransi. Ya kita boleh kemudian apa namanya pergi ke acara ibadahnya orang gitu kan. Bahkan terjadi perdebatan, kita juga menggunakan jargon serta bahasa-bahasa yang khas agama mereka, terutama dalam ucapan salam. Itu ya, kita mungkin berbeda pendapat, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya barangkali itulah ragam daripada memaknai toleransi. Sehingga orang Islam mengucapkan kata-kata salam dengan agama lain yang khas milik mereka. Yang kita tidak tahu maknanya apa, barangkali juga kita tidak paham ya kan. Maka dia mengatakan bahasa-bahasa salam sebagaimana bahasa khas agama lain. Padahal kita diperintahkan menggunakan salam ya, dan itu saya kira sudah merupakan gambaran daripada kata salam yang sudah mewakili keseluruhan ya. Tapi karena ada kuasa kekuasaan, itulah pemanaan kepada ayat. Itu bisa saja ditunggangi oleh kepentingan kekuasaan itu. Maka disitulah penting penggunaan pendekatan hermeneutika kekuasaan. Ada kuasa apa di balik pemahaman ayat tentang toleransi? Ya, lakum dinukum waliyadin. Kemudian apa namanya tentang waliul amr dan sebagainya. Itulah kemudian catatan kita bahwa sekali lagi pemahaman kita kepada ayat, tekstualitas ayat penting, kemudian kontekstual asbabun nuzul penting, tapi juga lihat bagaimana konteks kekinian dan hati-hati. Adakah di balik pemahaman itu ada unsur kekuasaan? Makanya kalau menggunakan terminologinya hermeneutikanya Gadamer, kita memahami suatu pemahaman ayat Quran perlu kita menerapkan unsur kecurigaan. Ada apa di balik penafsiran ayat yang kita baca yang mungkin beragam, berbeda satu sama lain? Akankah di situ ada bias politik kekuasaan atau ada bias kesukuan atau bahkan mungkin ada bias perbedaan mazhab? Karena boleh jadi orang akan memahami suatu ayat sebagaimana apa yang dia pahami menurut kelompok atau menurut mazhab masing-masing. Oleh karena itu kita perlu kembali mempelajari Quran sesuai dengan petunjuk atau dilalah Al-Quran, hadis, dan kemudian bagaimana pendapat para ulama. Dan yang terakhir adalah perlu memperhatikan apa yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat. Jangan sampai kemudian melanggar agama, melanggar nyawa, melanggar akal, kehormatan, kedudukan, dan harta benda kita. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada pemakala semua. Semoga ini akan memberikan kemanfaatan yang besar buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.